Kabur aja dulu. Untuk mendorong warga negara Indonesia bekerja di luar negeri kerjaan yang serius adalah mempersiapkan agar kabur aja dulu menjadi tantangan bagi pemerintah pekerjaan menciptakan pekerjaan. Hari ini gue ngebahas tentang satu fenomena yang lagi rame di tagar sosial media, yaitu kabur aja dulu. Pertama-tama gue mau bahas kenapa banyak anak Indonesia, khususnya Gen Z dan milenial dan yang kelasnya worker class ya, ini banyak yang menyuarakan hashtag kabur aja dulu. Nah, gue akan melihat dari POV orang yang memiliki usaha di Indonesia ya. Kalau buat gue sih tidak tertarik untuk kabur. Ya, nanti di belakang kita akan bahas kenapa. Tapi kalau dari POV karyawan atau mahasiswa atau orang-orang yang mencari kerja, ini sangat make sense ya. Kenapa? Karena satu, UMR Indonesia itu sangat kecil sekali menurut gua. Kalau nggak salah 4 jutaan ya sekarang. Dan biaya hidup di Jakarta khususnya itu besar sekali. Gua yakin untuk kelas menengah ke bawah aja 5 juta tuh sebenarnya nggak cukup untuk hidup di Jakarta. Contoh, gua ambil contoh ya. Gua punya supir, gua punya OB, gua punya kurir gitu ya. Untuk cari tempat tinggal aja, ngekos di area tempat mereka bekerja, itu cari yang di bawah 2 juta itu susahnya setengah mati. Kalian bayangin kalau gajinya itu UMR ya. Bahkan banyak pekerja informal yang gaji di bawah UMR kan. Yang 3 juta, yang 2,5 itu banyak ya. Kalian ngaku aja deh para pengusaha gitu kan. Jadi kita anggaplah UMR 4,5 juta ya supaya gampang. Mereka harus bayar kos itu 2 juta. Nah, kita udah minimum sekali gitu kan. Sisa 2,5. Lalu kalian harus bayar pulsa ya. Pulsa telepon anggap 100.000. Bensin motor selama sebulan mungkin 300.000. Lalu internet di kosan ya kan, anggaplah 100.000. Itu tadi sudah 2 juta plus 500.000 udah 2,5. Sisa 2 juta. Ini belum makan, belum jalan-jalan, belum kalau mereka punya keluarga. Jadi menurut gua sebenarnya sangat-sangat tidak mungkin untuk hidup di Jakarta dengan biaya 5 juta tanpa adanya source income yang lain ya. Jadi satu alasan kenapa kabur aja dulu itu adalah income yang sangat kecil. Kedua, udah income-nya kecil, cari kerjanya susah setengah mati. Buat referensi aja teman-teman. Pada saat gua kemarin nyari supir, nyari OB, nyari kurir, itu gue buka lowongan di TikTok. Kalian tahu yang daftar berapa? Lebih dari 200 orang. Bahkan sampai saat ini, tiap hari masuk pendaftar. Kalian bayangin. Segitu susahnya cari kerja di Jakarta. Ini kota gede ya teman-teman. Gimana di daerah gitu loh yang UMR-nya lebih kecil dan kesempatannya lebih sedikit. Yang ketiga, menurut gua ini regulasi dan pemerintah ya. Korupsinya udah gila banget ya. Rasa trust terhadap hukum, rasa trust terhadap politik, trust terhadap pemerintah itu udah sangat-sangat minim ya. Apalagi buat kalian yang sudah pernah mengalami urusan dengan hukum, dengan polisi. Kalian tahu lah semua ini ada oknumnya ya kan. Jadi rasanya hidup di Jakarta itu kita kalau misalnya karyawan mau lepas dari segala macam kemiskinan ini atau merubah hidup itu rasanya susah sekali. Kalaupun mereka yang bekerja dapat kerjaan itu pressure-nya gila-gilaan biasanya. Udah gajinya UMR dituntut bisa A, B, C, D, E, F, G gitu kan. Kalau enggak lu dipecat dan diganti. Dengan mudahnya disingkirkan, di lay off ya. Mau gimana? Karena saingan kalian banyak gitu. Kita nggak mau pusing kalau misalnya POV owner ya. Lu kerja nggak bener cut ganti karena banyak kok yang mau kerja gitu kan. Lalu tidak ada jaminan apapun hidup di Indonesia itu maksudnya kesehatannya buruk, pendidikannya buruk ya kan, kesejahteraan keluarga kita nanti ke depannya buruk karena tidak ada jaminan bahwa perusahaan yang mengemploy kalian itu bisa memberikan kalian jaminan kesehatan, jaminan kesejahteraan gitu, itu tuh nggak ada semua. Jadi sangat bisa dimengerti kenapa banyak anak muda yang memilih kabur aja dulu. Oke, lalu apakah gue setuju dengan hashtag kabur aja dulu? Sebenarnya kalau misalnya konsepnya adalah kabur, ya gue nggak setuju. Tapi kalau konsepnya adalah mencari opportunity, welcome, silakan. Gue ada teman-teman yang memang berasa di Indonesia ini lama gitu ya, ngumpulin uangnya lama. Akhirnya mereka memutuskan untuk kerja di Australia, kerja di Amerika. Itu memang hasilnya jauh lebih besar, 10-20 kali lebih banyak dapat uangnya di sana daripada di sini. Tapi apakah segampang itu? Ya enggak juga. Challenge-nya banyak. Satu, apakah kalian bisa kerja secara legal di sana? Belum tentu. Yang kedua, biaya hidup di sana juga tinggi. Yang
ketiga, kalian benar-benar menukarkan waktu kalian dan tenaga kalian untuk uang. Selama kalian bisa mengelolanya, ntar pada saat balik Indo bisa dikelola, it's okay. Tapi kalau misalnya kalian nggak bisa kelola, sama aja men, habis-habis juga. Nah itu kalau misalnya kita berbicara konsep mencari opportunity di luar Indonesia, it's okay kalau misalnya kalian punya kapabilitas. Tapi kalau konsepnya kabur, waduh, gini teman-teman ya, kalian tuh udah nggak punya skill, di Indonesia aja nggak bersaing, terus kalian mau keluar negeri. Satu, duitnya dari mana? Kedua, kalian bisa apa? Itu dulu deh. Kalau lu udah nggak bisa apa-apa dan nggak punya modal apa-apa, mau kabur kemana men? Nggak bisa. Lu bersaing di sini aja dulu gitu. Karena menurut gua, Indonesia tuh sebenarnya lumayan enak ya. Enak banget lah. Apa-apa itu birokrasinya masih bisa diselesaikan dengan bayar gitu loh. Apa-apa masih bisa bayar. Apa-apa masih bisa kompromi. Terus begitu budaya orang kita tuh juga pemaaf gitu loh. Kalau misalnya kalian sebagai karyawan ya, nggak ketat-ketat amat lah. Misalnya banyak kan karyawan, bos nanti izin ya mau kawinan temen, ntar mau izin pulang kampung, mau cuti apa itu segala macam masih gampang gitu loh. Terus industri kreatifnya juga bagus. Jadi menurut gua daripada kalian kabur, lebih baik tingkatkan skill kalian mencari opportunity lain di digital atau media sosial atau freelancer di Indonesia, karena masih banyak banget kok. Jadi sebelum kabur nih, ntar endingnya kalian mau kabur atau mau cari opportunity lain apapun silahkan. Yang penting skillnya ditingkatin dulu gitu teman-teman. Belajar di sini karena di sini murah ya kan. Daripada kalian kabur ke luar negeri udah keluar kos mahal-mahal, tapi kalian nggak bisa apa-apa dan nggak ada waktu untuk belajar juga, itu percuma. Nah lalu apalagi yang bisa dilakukan? Yang penting ya sebenarnya itu adalah rubah mindset teman-teman. Gimana caranya kalian merubah mindset dari mindset karyawan menjadi mindset orang kaya, menjadi mindset businessman, menjadi mindset investor gitu. Kiblat gue dari dulu tidak pernah berubah. Robert Kiyosaki, Rich Dad Poor Dad, kalau kalian pernah belajar itu ada 4 kuadran ya. Ada employee, ada self-employed, ada bisnis dan investor. Nah gimana caranya kalian tuh pindah kuadran, itu yang paling penting. Gimana caranya kalian menguasai keempat mindset ini? Gimana sih pola pikir karyawan, gimana sih pola pikir profesional, gimana sih pola pikir business owner, gimana sih pola pikir investor gitu. Di situ baru kalian bisa naik kelas. Disitulah kalian bisa punya yang namanya financial freedom. Pada saat kalian sudah mengetahui 4 kuadran ini. Jadi kesimpulannya, 1, nggak usah kabur kalau kalian nggak bisa apa-apa. Kedua, tingkatkan skill kalian, cari opportunity yang ada di Indonesia aja ya. Yang ketiga, rubah mindset kalian. Oke, gue lihat tren kedepannya ini sebenarnya digital era ini udah nggak bisa dihindarin lagi. Cuman ada satu tambahan lagi. Tidak hanya kita menginfluence orang, ya kayak gini nih, kayak gue ngomong di kamera ini kan menginfluence orang, tujuannya untuk mengedukasi, kalau bisa menginspirasi lebih bagus lagi. Tapi ada satu yang namanya community. Kalian yang thriving, yang sukses itu nanti akan banyak karena bergaul dengan komunitas yang tepat gitu. Banyak yang cerita lah, kalian bisa lihat di mana-mana. Kalau misalnya kalian berkumpul setiap hari bersama orang miskin, itu mentalnya akan miskin. Kalian berkumpul setiap hari sama orang kaya, yang miskin pun bisa jadi kaya karena obrolan mereka tuh level atas. Nah, jadi ada yang sedang gue bangun saat ini, yaitu komunitas. Ya, gue percaya ke depannya attention dan communities economic ini akan menjadi suatu hal yang besar ya. Dan yang terakhir dari komunitas ini akan turun menjadi namanya affiliate marketing. Ya, itu yang akan gue coba building. Nah, untuk sekarang, untuk beta testing ya, gue mau membantu sebanyak-banyaknya orang untuk merubah mindset. Gimana caranya mindset gembel ini bisa jadi mindset kaya. Jadi gue menciptakan satu komunitas yang namanya Rich Psychology ya. Kalian bisa join komunitas gue, itu gratis, nggak usah bayar. Tuh kalian bisa sharing apa aja di sana. Yang bisa gue bantu, gue akan bantu. Dan gue akan setiap hari berusaha untuk mengimprove lah komunitas itu. Gue akan taruh hal-hal apa aja yang menurut gue penting, ekonomi makro, mentalitas orang kaya gitu ya. Itu gue akan taruh di sana. Semoga harapannya daripada kalian kabur, ya lebih baik kalian belajar aja dulu di Rich Psychology. Karena gue percaya untuk berubah dari orang yang miskin, orang yang nggak tahu apa-apa, itu mentalnya dulu. Dan untuk membangun mental, rich mentality, rich psychology, itu sangat penting untuk belajar. Jadi semua ini backupnya adalah knowledge. Gue akan berusaha sharing knowledge yang gue punya di dalam grup itu. Karena media satu arah ini tidak ada komunikasi ya. Kita nggak bisa dua arah gitu. Tapi di dalam komunitas itu, kalian bisa tanya apapun dan gue akan berusaha menjawab sebisa gue. Oke? Jadi jangan lupa join, subscribe. Nanti kita ketemu di komunitas.